Pak. Dadan dulu, Pak. Dadan dulu. Ini lagi ada latihan apa sih? Lagi ada latihan apa sih? Ayo, latihan milenial. Hari Sabtu tanggal berapa, Pak? Tanggal 16. Tanggal 16 Maret ya? Iya. Di lokasinya di lokasi ini? Lokasinya ya seperti ini di Gelora Bung Karno. Seperti ini ya? Oh, itu motor-motor ya, Pak, semua? Motornya. Oh, mantep. Ini apa sih namanya dari kepolisian, apa nama timnya, nama apanya? Kalau nama yang untuk Polwan itu, kalau di Polda itu BM Polwan. Cuma kalau buat BM Polwan. Oke. Memang kalau kita sebutnya itu The Blue Force. The Blue Force. Oke, thank you banget. Ini nanti masuk vlog saya ya. Baik, siap. Ini sekalian mau ngobrol juga sama bapak-bapak semuanya pokoknya. Dadah dulu dong. Follow Factdoor. Follow IG-nya Factdoor. Five Factdoor. door, pakai S gak? Factdoor. Five door. Baik, thank you banget. Kali ini gue ada di sela-sela latihan dari kawan-kawan kepolisian untuk Road Safety Millennial Festival yang akan diadakan pada hari Sabtu minggu ini, tanggal 16 besok, 16 Maret di lokasi ini di Senayan. Dan supaya lebih cihuy lagi, kita cari tahu sama bapak-bapak polisi ya. Kita akan bahas beberapa masalah yang menjadi dilema di masyarakat kita untuk kendaraan bermotor. Khususnya yang pertama adalah motor custom. Kita akan berbicara dengan bapak-bapak polisi dan juga dengan ibu-ibu polisi. Gitu ya. Ikutin gue terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Haters love. Ini kawan-kawan BM kalau dibilang ya. Jadi kalau zaman dulu yang gue kenal Sri Kandi kepolisian dengan motor besar. Mereka lagi latihan untuk milenial itu. Oke, yuk kasih terus. Ini CC gede, pakai BMW, keren banget ya. Gokil. Halo ibu-ibu. Suaranya mana? Dari mana sini? Apa? Dari mana? Dari tadi. Ini teman-teman ibu-ibu dari BM Polwan Polda Metro Jaya. Mana teriakannya? Mana suhunya? Mana suhunya? Dari jauh. Mana suhunya? Ya, Mas Bambang, apa kabar? Dadah dulu. Sukses terus ya untuk BM Polwan Polda Metro. Nih, bro and sis. Di sebelah kiri gue sudah ada Bapak Kompol Nasir selaku Kasubdit Gakum. Nanti kepanjangannya kita tanya langsung ya. Kali ini kita akan membahas, kita akan cari tahu bagaimana dengan peraturan yang berlaku di Indonesia tentang motor custom. Kita cari tahu, semoga jawaban-jawaban dari beliau tidak memberatkan gue dan juga lu yang udah punya motor custom. Pantau ya, langsung aja kita bicara dengan Bapak Nasir. Bapak Nasir. Bapak, apa kabar? Baik. Saya sang idola MC.
akan bertanya kepada Bapak tentang motor custom untuk kawan-kawan di sini juga. Oh ya Pak, ntar dulu dong sebentar. Sebelum Bapak jawab pertanyaan saya, jabatan Bapak itu Kasubdit Gakum itu apa sih kepanjangannya? Kasubdit Gakum itu Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Lalu Lintas ya? Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, berarti Jakarta. Jakarta Raya dan sekitarnya. Jakarta Raya dan sekitarnya. Pak, bagaimana pendapat Bapak kalau sesuai dengan hukum yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia tentang motor custom dan batasan-batasan itu? Ya, jadi begini. Setiap kendaraan bermotor di Indonesia itu wajib mengikuti aturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Apa yang ada di dalamnya? Satu, setiap kendaraan yang operasional di jalan itu harus memenuhi namanya spektek, spesifikasi teknis izin yang diberikan oleh lembaga lain, yaitu Kementerian Perhubungan. Apa di situ dalam tujuan berlalu lintas itu untuk menjamin pertama itu keselamatan, yang kedua keseimbangan. Nah itu diatur keselamatan dan keseimbangan motor yang berlalu lintas diatur oleh undang-undang. Lalu berikutnya, setelah undang-undang membolehkan dia masuk karena izinnya terpenuhi, maka motor itu harus didaftarkan. Didaftarkan itu di Direktorat Lalu Lintas untuk identifikasi. Jadi keluar plat nomor, Ya, STNK, BPKB, semua begitu Pak ya? Betul. Baik, baik, Nah, baik. Setelah itu baru dia melakukan operasional. Nah, lalu bagaimana dengan custom? Custom itu kan keinginan dari setiap orang yang berbeda-beda. Arogansi, Ya. arogansi individu. Pengen begini, pengen begitu, tapi motor itu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Apa yang pertama? Keselamatan tadi. Oleh karena itu, ketika dia merubah motor sesuai dengan gaya dan keinginannya, maka dia harus mendaftarkan kembali untuk dikeluarkan izin layak jalan. Layak jalan itu apabila sudah dikeluarkan oleh lembaga, maka dia dikeluarkan juga oleh TPN dengan namanya faktur baru didaftarkan kembali. Setelah itu didaftarkan kembali karena izinnya sudah terbit, maka Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengeluarkan izin operasional dengan terbit namanya STNK BPKB sesuai dengan spesifikasi dan teknis yang baru. Berarti STNK BPKB baru ya Pak? Ya, STNK BPKB-nya bisa itu, tetapi dirubah tipenya, jenisnya, perubahannya ada di mana. Oh begitu, itu Ya. dan itu tertulis di semua Tulis surat-suratnya? di surat-surat buku pemilikan kendaraan maupun surat kendaraan. Jadi bukan hanya sekedar kertas kayak memo atau surat keterangan resmi? ada tertulis di sini. Baik. Nah, itulah nanti baru dia operasional. Kenapa kalau misalnya tidak dirubah seperti itu? Maka nanti apabila dilakukan penindakan oleh polisi lalu lintas karena dia tidak sesuai dengan surat kendaraan bermotor dan bukti kendaraan bermotor yang tertulis. Jenisnya apa? Baik. Tipenya apa? Baik. Ya mungkin merek bisa lah, kalau merek mungkin bisa sama. Tapi kalau tipe, jenis dan bentuknya sudah berubah. Nah itulah yang dianggap sebagai pelanggaran hukum lalu lintas. Oke. Luar biasa ya Bro Ensis, sudah lebih terkuakkan ya. Kita lanjut lagi. Pak, ini ada pertanyaan klasik nih Pak. Jadi saya punya motor custom Pak. Teman-teman juga punya motor custom. Nggak bisa jalan dong Pak. Ya, bukan tidak bisa jalan, itu kan diurus. Motor itu bisa operasional di jalan, tetapi untuk keselamatan, identifikasinya, izin operasionalnya itu harus diurus oleh lembaga. Lembaga sudah mengatur dan itu diperbolehkan. Memang kalau kita mengajukan, kayak saya deh nih, Ya. saya punya motor custom, sudah hancur-hancuran Pak, udah jadi custom bener. Itu saya ajukan bisa ya? Bisa. Bro Ensis, ini Pak Nasir yang ngomong lah. Nanti kita minta bantuan Pak Nasir ya. Ya, oke. Pak Nasir mau nggak bantu saya sama teman-teman? Polisi itu tugasnya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Dan setiap masyarakat yang membutuhkan kehadiran pelayanan polisi akan diberikan pelayanan maksimal. Yeay! Catet, tonton vlog ini ya, direkam ulang. Nanti kita akan coba urus, kita akan patuhi peraturan berlalu lintas yang berlaku di Indonesia ini sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, bahwa gue, lo, dan kita semua yang punya motor custom, yang gila dengan motor custom, kudu juga dilengkapi dengan surat-surat resmi.
Jadi, gue dan lo nggak susah lagi di jalan raya ketemu dengan bapak-bapak polisi yang sedang melakukan razia untuk kendaraan-kendaraan yang tidak jelas, gitu ya. Pak, di masyarakat kita kadang sengaja beli motor baru ya untuk dihancurin. Seperti yang tadi Bapak bilang di awal, surat-surat dari motor baru itu pun juga sudah ada kan. Akhirnya kita harus, karena kita ingin custom, kita harus membuat surat-surat yang baru lagi. Nah, yang jadi masalah itu bagaimana dengan motor-motor yang bodong, Pak, yang tidak jelas, yang tidak ada surat-suratnya. Ya, motor bodong itu jelas pelanggarannya dua. Pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran pidana umum. Oh, Jadi KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas. tuh jadi panjang tuh kan. Seru nih. Terus Pak, bagaimana Ya, Pak? Pelanggaran lalu lintas ketika dia operasional digunakan oleh masyarakat di jalan. Pelanggaran pidana umumnya dari mana sumber motor tersebut? Karena setiap kendaraan ataupun barang yang masuk ke Indonesia itu harus ada izin. Lalu kenapa Bapak Ibu sekalian punya motor yang tidak punya izin? Yang mengeluarkan siapa? Nah, disitulah pertanyaan pertama. Lalu kalau sudah pertanyaan pertama muncul, pertanyaan kedua, apakah Anda membeli secara legal dan ilegal? Yes. Nah, banyak lagi tuh. Kalau ilegal berarti motor itu bukan benar. Mungkin curian, mungkin pengiriman impor atau ekspor ilegal dan seterusnya. Itu pidananya berbeda. Wow, seru ya, seru ya, seru ya. Jangan berhenti dulu, masih lagi. Bapak sebenarnya suka gak sih dengan motor custom? Ya, dalam hal-hal tertentu sangat menarik custom itu karena stylenya, terus tampilannya, terus digunakannya pada momen tertentu luar biasa. Nah, bagi kepolisian itu adalah inspirasi Anda dan kami mendukung setiap kegiatan itu. Yang penting legalitas harus terpenuhi. Nah, Yeay, catat legalitas. Artinya motor yang gue dan lo pakai, yang kita semua pakai adalah benar-benar atas nama kita sendiri, atas nama lo. Keren ya? Ini kesempatannya di sela-sela lagi latihan ini, Pak ya, untuk milenial Road Safety Festival yang akan diadakan hari Sabtu ini, tanggal 16 Maret 2019 ini. By the way, Pak Nasir, terima kasih banyak ya untuk waktunya, untuk informasi-informasinya. Ini kita pas banget ya, tidak salah orang karena dapat informasi yang begitu otentik dan resmi. Kenapa? Kepolisian Republik Indonesia. Kita masih lanjut lagi, kita akan bicara dengan ibu-ibu polwan. Kita pamit dulu sama Pak Nasir ya. Pak Nasir, Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti saya akan mengurus surat-surat saya dan Bapak harus membantu saya dari sini ke sini prosedurnya. Saya akan siapkan semuanya. Oke, kita bantu. Terima kasih banyak. Sukses, keren, Kepolisian Republik Indonesia. Seperti janji gue tadi, setelah berbicara dengan Pak Nasir, kita akan berbicara dengan ibu-ibu polwan. Asik kan? Ngaku lo asik kan? Ngaku lo asik kan? Asik kan? Kenapa? Karena polwan-polwan Indonesia itu booming banget di sosmed. Ngaku lo ya kan? Nah, di sebelah gue kali ini ada Ibu Yunita. Salaman dulu. Apa kabar Ibu? Baik, luar biasa. Luar biasa, oh luar biasa, kayak multi level ya, luar biasa gitu ya. Selamat malam, selamat pagi. Rock and roll. Gak usah kaku-kaku ya. Aparat penegak hukum adalah juga manusia. Aparat penegak hukum adalah juga orang yang bisa diajak untuk bercanda. Ada waktunya untuk bercanda, ada waktunya untuk serius. Oke, kita tanya-tanya ya. Ibu, di Polda Metro Jaya ya? Dinasnya? Kalau boleh tahu, apa istilahnya, pangkat ya atau apa? Pangkat. Oh pangkat, oke. Pangkat saya sekarang AKP. AKP apa tuh? Ajun Komisaris Polisi. Ajun Komisaris Polisi, berarti? Tiga. Oh 3, kalau... Aduh saya taunya kapten. Ya, kapten. Kapten ya. Di sebutan zaman dulu ya, AKP, Ajun Komisaris Polisi. Komisaris Polisi. Berarti Poletnya 3 nih di sini, gitu ya. Ini Ibu Yun. Ibu Yun, di
Dinasnya di divisi atau bagian apa? Direktorat apa? Direktorat lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Ditlantas Polda Metro Jaya. Oke. Ibu Yuni, pertanyaan saya nih ada satu. Saya mencoba mengaspirasi pertanyaan dari penonton vlog saya ini. Motor custom ceritain dong bagaimana sih? Kan sama bapaknya. Ini versi ibunya. Motor custom. Kebetulan saya juga ini ya, maksudnya tidak menggunakan itu. Tapi banyak melihat teman-teman dari kalangan komunitas ya, motor-motor di custom biar lebih keren, biar lebih kece. Oke gitu kali ya. Terus masalah dasar hukum untuk penggunaan modifikasi segala macam kan sudah ada aturannya. Ketika teman-teman merubah bentuk, merubah warna daripada satu kendaraan bermotor, harus dilaporkan, kan harus ada strategi. Jadi namun akan berubah, berbunyi dia, berubah bentuk dan ganti warna. Itu harus diurus. Tapi kalau misalnya STNK-nya kendaraan warna hitam, aslinya warnanya warna-warni, kan menyalahi aturan. Jadi untuk custom diperbolehkan, tetapi harus menyesuaikan dengan aturan. Baik. Lu denger sendiri kan? Gua mau custom, lu mau custom boleh-boleh aja. Tapi please, kita darkum ya. Darkum ya Bu ya? Darkum ya? Sadar hukum ya? Darkum. Iya bener Bu ya, darkum ya. Kita harus sadar hukum Bu. Betul. Jadi darkum dan kita melengkapi surat-surat kendaraan bermotor kita, terutama untuk motor-motor custom. Ada pesan nggak Bu untuk penonton vlog saya ini seputar motor custom yang sudah semakin banyak ada jadi beredar gentayangan di jalan raya, khususnya di DKI Jakarta ini? Ya, pesannya untuk teman-teman yang hobi motor, hobi untuk custom kendaraannya, tetap mengikuti daripada prosedur aturan yang ada. Harus dilakukan pengurusan mengenai surat-surat kendaraannya. Ketika itu berubah warna, berubah bentuk, kan tetap harus diurus di kantor, saat ke gedung samsat yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian untuk keberadaan teman-teman ketika berada di jalan tetap harus taat dalam berkendara, taati aturan lalu lintas. Ada marka, ada rambu, ada traffic light, semua kan menjadi bentuk-bentuk dari aturan yang harus ditaati. Siap diri, siap berkendara, siap mentaati aturan. Yeay! Komit ya, konsekuen ya. Ibu Yuni, dadah-dadah dulu ke sana ke teman-teman. Nah, thank you ya. Ini ada Ibu Yuni, jangan di-cut ya, nanti lo capture lagi fotonya, ntar beredar di sosmed. Ini ada Polwan loh, sama sang idola MC kan gitu. Ini Ibu Yuni, terima kasih banget ya. Jadi sukses terus untuk karir. Doakan ya, kita kolon-kolon BM biar dalam setiap tugas aktivitas boleh melaksanakan tugas dengan baik, dengan lancar. Pasti. Selalu sehat, selalu cetar di sosial media untuk polwan-polwan. Untuk hal-hal yang positif wajib. Untuk hal yang positif ya, wajib ya. Keren banget. Akhirnya sukses untuk Kepolisian Republik Indonesia, sukses untuk karir Ibu sendiri di kepolisian dan juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Said MC Vlog. Terima kasih Bu Yuni. Begini dong. Ya.